Mio, motor paling cocok untuk wanita. Mio paling nyaman dipakai dan mudah dikendarai. Kok rapi? Katanya naik motor. Emang? Mana kecengan baru lo? Sini gue kenalin. Tuh kan. Ini adalah motor matic paling legendaris di Indonesia. Kenapa bisa? Ya karena motor ini adalah motor yang berhasil memperkenalkan motor matic kepada masyarakat Indonesia. Jika tidak ada motor matic ini, kemungkinan perkembangan motor matic di Indonesia tidak sedrastis ini. Memang, secara harfiah, ini bukanlah motor matic pertama yang dijual di Indonesia, karena motor matic pertama di Indonesia adalah Kymco. Namun Kymco tidak berhasil memperkenalkan motor matic kepada masyarakat Indonesia, yang mana pada akhirnya Kymco tidak bersinar dan motor inilah yang bersinar. Tentu kalian sudah tahu motor ini motor apa. Tentu aja ini adalah Yamaha Mio. Yamaha Mio pertama kali diperkenalkan di pasar Indonesia pada tahun 2003. Sejak kemunculannya, motor ini menjadi motor yang paling sensasional. Karena mau bagaimanapun, di era segitu, orang-orang masih suka banget sama motor bebek. Dan kemunculan Mio tentu aja menjadi sensasional. Dengan desain yang lucu dan imut-imut, motor ini berhasil mengambil hati masyarakat Indonesia. Walaupun pada awalnya motor ini ditujukan untuk perempuan, tapi Mio berhasil mengambil hati semua gender. Yang berarti, laki-laki pun yang sudah jenuh dengan motor bebek dan kopling, tentu aja ingin memiliki Mio. Dan semenjak boomingnya Yamaha Mio menjadi motor kacangnya Yamaha. Dan sampai saat ini, Yamaha Mio karena saking lakunya terus-menerus di-upgrade atau di-facelift oleh Yamaha. Tapi lambat laut, motor Yamaha Mio seakan-akan dilupakan oleh masyarakat. Dan kalau sudah dilupakan, ya tentu aja motor tersebut menjadi tidak laku. Pertanyaannya, kenapa Yamaha Mio saat ini tidak laku? Seperti biasa, yang menyebabkan motor ini kurang laku tentu aja ada beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya promosi. Yamaha sepertinya sudah menganaktirikan Yamaha Mio. Ketika di era awal motor ini muncul, Yamaha Mio selalu dipromosikan oleh Yamaha. Namun ketika Yamaha berhasil mengeluarkan motor-motor terbarunya dan ternyata lebih laku atau setidaknya menyamai penjualan Mio, mereka lebih berfokus untuk menjual produk lainnya. Jadi ya kasarnya, Yamaha sudah yakin sekali kalau Mio dengan namanya yang sangat legendaris tanpa dipromosikan pasti laku-laku aja. Dan ternyata hal tersebut tidak efektif. Yang mana tanpa adanya promosi, nama Yamaha Mio tentu aja tenggelam. Kita bisa ambil contoh perihal ini dari brand Indomie. Satu Indonesia tahu banget sama merek ini, dan kita semua hampir pasti sudah pernah makan produk ini. Namun Indomie masih terus memperkenalkan produk mereka. Bukan produk barunya aja yang diperkenalkan, melainkan produknya yang larisnya pun, misalnya mie goreng, masih tetap dipromosikan. Yang mana hal ini tentu aja akan mempertahankan eksistensinya. Jadi kita masih tahu kalau mie goreng masih ada dan masih diproduksi, dan rasanya pun pasti masih sama. Nah, ini sama halnya dengan Yamaha Mio. Sebagian dari kita, tanpa adanya promosi dari Yamaha tentang Yamaha Mio ini, kita nggak tahu apakah Yamaha Mio itu masih diproduksi atau sudah discontinue. Bagaimana dengan spesifikasinya? Bagaimana dengan desainnya? Karena yang kebanyakan orang tahu, Yamaha Mio ya bentuknya ya kayak gitu-gitu aja. Siapa yang menyangka Yamaha Mio sekarang memiliki bentuk yang seperti ini? Jadi di sini kita tahu pentingnya promosi di suatu produk. Memang, Yamaha tidak bisa mempromosikan semua produknya. Tapi ya tetap aja, setidaknya promosi kecil-kecilan seharusnya masih ada, yang mana hal ini bisa mempertahankan eksistensi. Kemudian selain promosi ada faktor desain. Desain Mio walaupun sudah di facelift terus-menerus, namun motor ini tidak bisa mencerminkan aura motor yang keren alias motornya selalu terlihat tua. Jika dilihat dari bodinya, ya monoton gitu-gitu aja, sportinya juga nggak ada. Jadi ya jelas, ini bukanlah desain motor selera semua orang saat ini, karena semua orang pengennya sporty. Kalau udah begini, ya tentu aja motor ini kurang dilirik. Apalagi velgnya. Velgnya dari zaman batu sampai zaman Gen Alpha masih aja begitu. Palang 5 kipas. Yang mana hal ini tentu aja membuat Yamaha Mio semakin ketinggalan zaman. Walaupun beberapa motor matic Yamaha menggunakan velg yang sama, tapi tetap aja ini velg udah ikonik banget sama Mio dari gen pertamanya. Kemudian selain itu, Yamaha Mio dari dulu sampai saat ini, ya kalau mesinnya udah berjalan beberapa bulan atau tahun, seakan-akan sudah kehilangan tenaga. Mau apapun generasinya, apalagi gen yang pertama, kalau motornya udah lama dipakai, biasanya kalau ditanjakan ya ini motor ngeden banget. Dan kalau lagi boncengan, kalau kasisnya udah parah nih, yang dibonceng sampai harus turun dulu di tanjakan tersebut. Nah, hal ini juga masih melekat sampai Yamaha Mio yang terbaru. Walaupun sudah menggunakan mesin baru dan ber-cc lebih besar, tapi tetap aja, Yamaha Mio dinilai kurang bertenaga dengan motor di kelasnya. Kemudian selanjutnya adalah kebanyakan tipe.
Yamaha Mio memiliki banyak banget tipenya. Ada Mio Z, ada Mio M3, ada Mio S. Dan dari ketiga versi ini memiliki desain yang cukup berbeda-beda. Dan hal ini tentu aja membuat konsumen menjadi bingung. Itu Mio, oh itu Mio juga, itu Mio juga. Semuanya Mio, padahal beda-beda. Yang beda ya pasti cuma desain dan fiturnya aja sih. Mesinnya dan velgnya ya pasti tetap sama. Namun namanya yang bikin bingung, semuanya Mio. Dan faktor terakhir yang membuat Mio saat ini kurang laku adalah tentu aja kalah saing sama motor yang sekelasnya atau setidaknya di range harga yang hampir sama, yaitu Honda Beat. Kita setuju, Honda Beat adalah motor metik terlaris sepanjang masa. Motor ini saat ini menawarkan desain yang lebih keren, konsumsi BBM yang sangat irit, fitur yang lebih melimpah, dan yang pasti fitur lipat. Ditambah, Honda sampai saat ini masih mempromosikan Honda Beat mereka, yang mana konsumen masih terpola otaknya kalau Honda Beat adalah motor terbaik di harga 20 juta ke bawah. Sedangkan Mio yang tidak memiliki promosi yang masif lagi semakin tenggelam. Bukan namanya aja yang tenggelam, tapi teknologi, desain, dan lainnya juga ikut tenggelam. Orang-orang nggak tahu kalau Yamaha Mio ternyata masih diproduksi. Kemudian kalau lagi ngomongin desain lagi nih, antara Honda Beat dan Mio, entah kenapa sepertinya bagusan desain Honda Beat. Dan yang pasti Honda Beat masih mempertahankan garis original motor tersebut, sedangkan Mio sudah berubah total. Yang tadinya begini, saat ini menjadi begini. Hilang sudah rasa Mio di motor tersebut. Yang terasa yang masih sama, palingnya cuma tenaganya aja yang masih kurang. Sisanya ya benar-benar berbeda. Ini kan berbeda dengan Honda Beat. Naik Beat karbu sampai naik Beat baru, rasanya ya sama aja. Cuman lebih gede dikit doang di stangnya. Itulah alasannya kenapa Yamaha Mio saat ini kurang laku. Yamaha Mio adalah motor legendaris dan kita tidak bisa membantah hal tersebut. Bahkan banyak orang yang saat ini bermain Yamaha Mio kembali. Bukan generasi terbarunya, melainkan di generasi awalnya. Yang mana hal ini membuat harga Mio menjadi kegoreng. Bayangin aja, harga Yamaha Mio generasi awal saat ini harganya bisa sampai 30 juta rupiah. Ya tentu aja ada beberapa faktor yang menyebabkan motor ini bisa mahal. Misalnya keoriginalannya. Tapi kalau ngomongin original nih, ini seperti masih nggak masuk akal juga. Karena jika kalian mau terestorasi Yamaha Mio, Yamaha masih menyediakan partnya dari yang terkecil sampai yang terbesar secara baru tanpa inden. Mungkin ada yang inden di beberapa part, tapi masih tersedia dan bisa kalian beli dengan mudah. Jadi kalian bisa merestorasi Mio dengan mudah juga. Dengan adanya kemudahan restorasi Mio, sepertinya Yamaha Mio generasi awal hanya kegoreng sementara aja, nggak bisa bertahan lama. Itulah Yamaha Mio, motor legendaris yang saat ini dilupakan. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.